Lihatlah beberapa postingan Instagram Pak Erick Thohir dalam 1 tahun terakhir. Paling banyak ya dia memposting foto dengan Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino. Boleh dibilang hubungan Pak Erick dengan Pak Infantino ini sudah sangat dekat, bahkan sudah kayak bestian banget. Dan terlepas dari hubungan dekat Pak Erick dengan Pak Infantino itulah, keduanya mulai menjalin kerjasama dengan memajukan sepak bola Indonesia. Bahkan banyak yang menyebut dalam tanda kutip Indonesia kini telah menjadi anak FIFA dan FIFA kini mendukung penuh Indonesia untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain dengan kedekatan dilakukan oleh Pak Erick dengan Presiden FIFA itu sendiri membuat Indonesia ketiban banyak untung. Banyak negara-negara besar mulai membantu Indonesia dalam mengembangkan sepak bolanya, mulai dari Belanda, Inggris hingga Jepang dan Jerman. Lantas apa saja dampak positifnya bagi timnas Indonesia? Mari kita ulas selengkapnya. Saat ini, Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia, bahkan dunia. Dan sedikit banyak itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, boleh dibilang Indonesia ini beruntung banget punya ketua seperti Pak Erick. Sebab harus diakui, sejak dipimpin beliau, ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia. Terutama ya soal timnas ini. Koneksi besar yang dimiliki oleh Pak Erick membuat timnas Indonesia berkembang pesat seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Dan salah satu yang cukup mencuri perhatian publik adalah kedekatan Pak Erick dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bahkan boleh dibilang, kedekatan Pak Erick dengan Pak Infantino bukan hanya sekedar hubungan ketua PSSI dan Presiden FIFA saja, tapi sudah kayak teman dekat alias bestian. Dan hal itu semakin diperjelas dalam postingan Instagram Pak Erick dalam 1 tahun terakhir, yang hampir selalu bersama oleh Presiden FIFA tersebut. Bahkan tak sampai di situ saja, Infantino juga diam-diam telah membantu perkembangan sepak bola Indonesia dengan membantu membangun training center di IKN hingga mendirikan kantor FIFA di Jakarta. Dan melihat kedekatan dari keduanya membuat Indonesia disebut-sebut sebagai anak FIFA. Di sisi lain, Gianni Infantino sendiri pernah mengatakan kalau dia ingin melihat salah satu perwakilan dari tim ASEAN untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dan kini melihat peluang besar yang dimiliki timnas Indonesia, FIFA akan mencoba memberikan dukungan penuh agar Indonesia bisa menembus tebalnya dinding dunia. Ditambah dengan proyek ambisius yang dimiliki Pak Erick Thohir, membuat semuanya semakin yakin kalau Indonesia bisa bermain di Piala Dunia tahun depan. Bahkan dengan koneksi besar Erick Thohir, banyak negara-negara dunia siap membantu memuluskan langkah Indonesia untuk menembus level dunia. Dan di awal tahun 2025 ini, proyek itu pun mulai kelihatan dan terasa sekali dampaknya. Hubungan erat KNVB Indonesia. Seperti kita tahu, kalau PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda menegaskan kembali komitmen terhadap kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Komitmen ini diperkuat melalui pertemuan resmi yang berlangsung di kampus KNVB, SIS, Belanda beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terus berkembang antara kedua organisasi. Kami senang berada di kampus KNVB ini untuk memperkuat komitmen bersama terhadap olahraga sepak bola. PSSI sangat antusias untuk menindaklanjuti diskusi sebelumnya dan fokus pada prioritas utama dalam program pengembangan sepak bola kami, kata Erick Thohir. PSSI optimis bahwa kolaborasi strategis yang didasari pada visi bersama ini akan memberikan dampak signifikan bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Kemitraan dengan KNVB menjadi sebuah langkah penting untuk mencapai visi Garuda mendunia. Dan kerjasama antara PSSI dan KNVB sendiri meliputi beberapa aspek.
Program naturalisasi pemain keturunan Belanda. Kita bisa lihat sendiri, sejak Perik resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Indonesia semakin mudah dalam mencari pemain-pemain keturunan dari Belanda. Bahkan di awal tahun 2025 ini saja, ada 3 pemain baru yang resmi menjadi WNI. Bahkan sampai detik ini, Pak Erik masih mengupayakan untuk mencari pemain-pemain keturunan baru yang bisa membela timnas Indonesia. Karena tujuannya jelas ingin membawa Indonesia tembus ke panggung dunia atau konsisten bermain di Piala Asia hingga Piala Dunia. Dan untuk mencapai itu semua sangat dibutuhkan tim yang kuat. Uji coba timnas pusat dan timnas cabang. Sementara itu, yang cukup mencuri perhatian dan paling dinantikan dari kerjasama antara PSSI dan KNVB adalah pertandingan persahabatan antara Indonesia versus Belanda. Karena dengan banyaknya pemain diaspora yang dimiliki Indonesia saat ini, terutama dari Belanda, tentu saja akan membuat pertandingan ini sangat epik dan kental sekali dengan sepak bola Eropa. Apalagi dengan kedatangan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, serta Denny Lansat, tentunya aura total football akan terasa dalam pertandingan uji coba nanti. Dan laga uji coba antara Belanda versus Indonesia sendiri tentu akan membuat tim-tim ASEAN semakin ngiri karena Indonesia kembali akan menghadapi salah satu tim raksasa dunia setelah Argentina. Pelatih dan pengembangan usia muda. Dan terakhir, kerjasama antara PSSI dan KNVB ini sendiri akan membuat sepak bola Indonesia vibe-nya Eropa banget. Bagaimana enggak gitu loh. Dengan hadirnya pelatih Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor serta Denny Lansat, permainan total football tentunya akan diterapkan di skuad Garuda Merah Putih. Dan semua berharap dengan gabungnya para pelatih di atas bisa membuat Indonesia meraih kejayaan, terutama ya bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 4 sisa laga yang dimiliki di babak round 3 ini. Selain itu, dengan adanya pelatih-pelatih dari Belanda di skuad Indonesia diharapkan mampu mengembangkan talenta-talenta muda timnas Indonesia. Karena dengan didikan khas Belanda, diharapkan saat bermain di level senior, nggak salah-salah passing lagi. Jepang-Jerman untuk Indonesia. Sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, beberapa gebrakan baru telah dirinya lakukan, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sepak bola modern seperti Jepang dan Jerman, yang mana Pak Erick mengajak Federasi Sepak Bola Jepang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas para wasit lokal yang kita tahu sendiri kualitasnya kayak gimana. Dalam keterangannya, Pak Erick menginginkan wasit Indonesia mendapatkan fasilitas pelatihan dan teknologi yang lebih baik, sehingga ke depan kualitas wasit-wasit Indonesia bisa jauh lebih baik. Selain itu, keputusan menunjuk Coach Mochi sebagai pelatih timnas wanita dinilai juga menjadi langkah yang tepat untuk pelan-pelan memperbaiki kualitas timnas putri, sembari mempersiapkan liga profesional. Lalu kerjasama dengan operator Bundesliga di FL. Dari program ini ada 6 poin kerjasama yang disepakati. Poin-poin tersebut berfokus pada pengembangan potensi, tata kelola kompetisi, serta tata kelola sumber daya secara lebih profesional. Klub-klub dunia. Dan terakhir, berkat hubungan baik yang dimiliki oleh Erick Thohir membuat para pemain Indonesia bisa bermain di liga-liga top Eropa seperti Marcelino dan Ole Romeni di Oxford United, Emil Audero di Palermo, Ragnar Oratmangun di FC Dendar, hingga Rafael Struijk di Brisbane Roar. Bahkan siapa yang menyangka kalau kini ada pemain Indonesia yang menjadi kapten di tim Serie A Italia macam Jay Itzes, hingga pemain Indonesia pertama yang bakal main di Bundesliga, Kevin Dix. Tak sampai di situ saja, beberapa pemain Indonesia kini juga menjadi andalan bagi tim-tim di Eredivisie Belanda, seperti Mads Hilgers, Tom Haye, hingga Kelvin Verdonk. Dan kedepannya semua berharap semua elemen timnas bisa bermain di level dunia, seperti pemain-pemain Jepang yang sudah mulai menguasai sepak bola Eropa.
Dan terlepas dari apapun dengan proyek-proyek yang telah dilakukan oleh PSSI, diharapkan bisa membawa timnas Indonesia bisa lolos ke panggung dunia. Dan jika melihat peluang yang ada, semua berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi dengan dukungan besar dari negara-negara top dunia, akan membuat peluang itu semakin realistis. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.